Dengan ketentuan Allah kita berjumpa kembali di kesempatan kali ini, tentunya di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Biqudratillahi kita masih takdirkan Allah untuk melaksanakan segala apa yang ditetapkan oleh Allah. Terutama kewajiban kita sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kewajiban yang paling istimewa yang dalam syariat Islam melalui sabda baginda Rasul yang disampaikan laisa ba'dal faridi illa min talabil ilmi. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih istimewa setelah sholat fardu illa min talabil ilmi, kecuali mencari ilmu. Di qauli alhamdulillah, sekali lagi kita masih diberi kesempatan waktu, kesempatan umur, kesempatan berwajah wujud silaturahmi di musola Al-Kausar yang sama-sama kita cintai ini, dengan harapan penuh kepada Allah dan dengan pangkat kebesaran Nabi Muhammad SAW, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal soleh, menjadi amal maslahah di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan kepada DKM, pengurus dan sepuh-sepuh, para tokoh masyarakat, lingkungan musola, dan juga para jemaah majelis ilmunya Allah yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Baqarah Allah sampaikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarah aw asadda qaswa. Allah mengambil maradi, bahwasanya Allah ingin kasih tahu sama kita bahwa di dalam hati orang-orang munafik itu terdapat banyak penyakit maradun, dan ketika itu enggak diobati maka azadahumullahu maradun. Ketika dibiarkan, maka efek yang paling berbahaya adalah Allah akan terus tambahkan penyakit itu, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Sehingga secara logika kalau orang sakit dibiarkan, gak diobati, gak diurusin, gak diperhatiin, kira-kira akhirnya sehat atau mati? Ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya
Nah, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika. Kemudian hati-hati orang yang sudah kadung, parah stadium 4, sudah parah sekali sehingga dimasukkan golongan munafik. Itu udah parah banget itu kalau dosa munafik. Ya, itu kalau sudah mati itu akan mengeras. Sebagaimana manusia mati dibiarin lama-lama keras. Ya, setelah keras baru melengkung, bengkak. Binatang juga begitu, ketika mati lama-lama kaku, keras. Jadi mati dulu baru keras. Ya, bahkan ketika sudah mati kerasnya itu kata Allah itu lebih keras au asadul qaswa minal hijarah, lebih keras daripada batu. Kalau sudah mati ya, itu kerasnya hati orang munafik itu lebih keras daripada batu. Dan tanda-tanda hati yang sudah mengeras itu kelihatan dari ayatul munafikin salah sumber. Terlihat dari 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, tidak ahdasa kadzdzab. Ketika ngomong itu gak jauh-jauh yang diomongin sesuatu yang bohongan. Yang diomongin sesuatu yang bohongan. Ini kalau dijabarkan, ini kayak kata ulama, ad-dunya majazun. Dunia ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Kalau sesuatu gak jelas itu beneran atau bohongan berarti? Beneran atau bohongan itu? Bohongan. Sakit, bohongan. Kenapa? Cuma ujian doang. Miskin, bohongan sebenarnya. Iya. Dan semua itu hanya sebatas rasa. Rasa, oh rasanya mau sakit, ini rasanya. Tapi secara realitanya kan utuh. Matanya utuh, kepalanya utuh, tangannya utuh, kakinya cuma rasanya aja, kepala pusing, badan meriang, tenaga lemes, rasa aja. Tapi karena munafik akhirnya tertipu dengan itu. Makanya tidak ada kata lain, benar kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak sekali-kali bukanlah kehidupan dunia ini kecuali adalah kesenangan yang menipu, rasa yang menipu. Karena senang itu rasa, senang itu rasa, ya. Dan gak semua kesenangan itu bisa dengan materi ukurannya, enggak. Gak semua kesenangan itu dengan duniawi, enggak. Bahkan lebih hakikat lagi, kesenangan itu sebenarnya adalah bicaranya batiniah. Itu kesenangan sejati. Kesenangan ya secara batiniah. Karena kalau duniawi itu sebenarnya bohongan. Ya, secara duniawi sebenarnya bohongan. Orang munafik itu sudah tertipu dengan apa? Idza ahdasa kadzdzab. Ketika ngomong, maka omongannya itu sesuatu yang mengandung dusta, mengandung bohong, yang gak pasti. Dan itu kesukaan manusia memang. Dari bangun itu sampai menjelang tidur yang diomongin ya hal-hal kayak gitu itu. Yang diomongin itu banda, kadang-kadang banda orang yang diomongin, bukan banda keluarga, bukan banda orang tua, banda tangga yang diomongin.
Yang diomongin itu adalah 3 hal: masa lalu, masa sekarang, dan yang masa yang akan datang. Yang 3 masa ini nggak ada yang jelas sebenarnya. Masa lalu dibilang jelas, sudah tidak bisa diulang, orang udah berlalu. Masa sekarang juga dianggap keraguan-raguan, karena sebatas diomongin doang kan, belum dilakukan. Masa depan makin masa depannya suram, masih belum jelas juga. Nah, tapi orang munafik itu ngomongin dunia itu lebih serius dibanding ngomongin akhirat. Ngomongin sesuatu yang berbau bohongan itu lebih serius dibanding ngomongin yang pasti. Itu cirinya. Ciri hati sudah mulai mati. Dia udah ngomongin itu, dia menggebu-gebu, semangat, berjam-jam itu gak selesai. Tapi giliran sholat yang cuma 5 menit itu gak sanggup. Giliran baca Quran yang cuma 5 menit gak sanggup. Giliran ngaji yang cuma paling lama 40 menit, 1 jam paling lama. Wow, capeknya luar biasa dan gak sanggup. Tidak sanggup. Yang kedua, idza wa'ada khana. Ciri munafik itu kata Nabi, ketika dia berjanji maka senangnya mengingkari. Jadi insya Allahnya itu ketahuan, insya Allah nggak bakalan bener kayak gitu. Zaman sekarang begitu, kalau insya Allah itu rata-rata udah gak boleh kerjain. Iya, nanti ke rumah ya insya Allah nggak bakalan datang itu. Iya, zamannya begitu sekarang. Kenapa? Karena 90% yang bicara itu tidak merealisasikan insya Allah. Beda kalau ngomong orang alim, Ustaz, jangan disamain. Insya Allahnya pasti dikerjain. Karena maknanya itu paham betul insya Allah itu apa, gitu kan? Nah yang ketiga, tidak tumina khianat. Ciri munafik itu ketika dikasih kepercayaan maka dia khianat. Itu udah stadium 3 udah. Kalau omongannya yang dia suka yang bohong-bohong, yang bohong-bohongan, yang kagak ada maknanya, udah ada hatinya, ini siang malam. Itu udah mulai itu terdeteksi itu, ya. Terus yang kedua, ketiga apa? Yang kedua apa tadi? Ketiga berjanji lalu mengingkari, itu mah kita banget itu. Iya, karena emang waduh luar biasa. Makanya jangan mudah membuat janji. Kuncinya itu, ya, jangan membuat janji yang gampang. Karena memang yang paling berat itu bukan beban dunia, bukan masalah keluarga. Yang paling berat di dunia ini adalah mengemban amanah. Itu yang paling berat. Itu pesan Al-Imam Ghazali, pesan terakhir beliau. Beban yang paling berat adalah memikul amanah. Kenapa? Ketika tidak amanah, maka siap-siap qasat qulubuhum. Siap-siap hatinya keras, bahkan bisa mati. Nah kalau sudah mati bisa apa? Orang mati bisa ngapain? Jangan heran kalau diajak jamaah kagak bangun, diajak ngaji kagak berangkat, dinasehati melotot. Jangan heran, ya. Sebagaimana orang mati dikasih tahu apapun nggak bakalan respon. Hatta disiapin duit sekoper. Kira-kira orang mati bangun nggak? Diambil nggak tuh duitnya? Ya, Nabi bicara
melangkah menuju musola sholat berjamaah itu sama seperti pahala umroh. Berarti apa enggak tuh umroh? Berapa juta tuh sekarang? 36, banyak gak duitnya? Kalau diduitin, nih kalau diduitin, ongkosnya doang itu belum pahalanya belum. Tapi karena hatinya mati, bodoh amat, gitu ya, bodoh. Nah, bahayanya itu kalau sudah hatinya mati. Sebagaimana mayit bangkai itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ujung-ujungnya dikubur ujung-ujungnya. Nah, kalau manusia masih hidup, masih ada harapan dihidupkan kembali. Dengan apa? Muttafaqun alaih, ulama menasihati kita hanya dengan dua hal hati kita bisa hidup kembali. Penyakit munafiknya hilang, ya, virusnya mati, ya, kansernya pergi. Dengan apa? Satu, dengan ilmu. Makanya ngaji itu termasuk terapi hati. Ngaji ini, ngaji ilmu, ini termasuk lagi terapi hati. Yang mungkin mulai digerogotin virus dengan datang ke majelis ilmu, ini virusnya bakalan mati. Nggak jadi gerogotin tuh, pergi lagi deh tuh, hilang lagi deh tuh. Kan yang paling penting itu, ya. Nggak apa-apa masuk virus ke badan, tapi diterapi langsung, diobatin biar pergi atau mati virusnya. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Minimal hadir majelis, duduk di majelis ilmu, itu udah mulai mengikis, mulai terapi sedang menuju hati yang sehat. Yang kedua, hati ini akan subur, akan hidup kembali, sehat. Itu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah nasihat yang bisa dipakai, yang bisa diamalkan untuk menenteramkan jiwa, menenteramkan hati. Itu hikmah. Dan itu nggak sembarangan orang dapat hikmah, ya. Nggak semua manusia dapat. Nah, oleh karena itu, hikmah itu didapat setelah mendapat ilmu. Habis dapat ilmu, baru akan datang hikmah. Ilmu kagak dicari, ilmu kagak didapat, maka hikmahnya pun tidak akan datang. Nah, salah satu hikmah dari majelis ilmu, salah satunya adalah menghidupkan hati yang mati. Jemaah juga Allah Subhanahu wa taala, kalau masih di dunia saja hatinya sudah mati. Kira-kira ntar kalau kita mati nih kira-kira, ya, itu yang ada di kuburan senang apa sengsara? Kira-kira di kuburan senang apa sengsara? Di mana-mana kalau ada orang tua mati, suasananya menyenangkan apa menyusahkan? Menyedihkan apa membahagiakan? Pasti semuanya sedih. Itu gambaran. Ketika hati mati, maka jangan berharap di kuburan akan senang. Ketika hati mati, maka jangan berharap di kuburan akan tenang. Kembali lagi saya nyatakan, saya nukil dari Imam Ghazali, beliau membagi dua, manusia itu dibagi dua, ya. Ada manusia yang badannya hidup, hatinya mati. Itu digambarkan beliau seperti tengkorak hidup, seperti mayit makan, seperti mayit rokok, mayit ngopi.
Kenapa? Karena jasadnya hidup tapi hatinya mati. Dan tidak ada gunanya kalau seperti itu. Dan yang kedua ada manusia yang badannya udah mati. Badannya udah mati. Tapi namanya masih disebut oleh orang yang masih hidup. Itu kata beliau, badannya mati, badannya terbujur di bawah tanah, tapi sebenarnya dia masih hidup. Kenapa? Karena selama dulu hidupnya, selama hidup jasadnya, hatinya hidup. Sehingga walaupun jasadnya sudah meninggal, sudah busuk di dalam tanah, tetap namanya masih disebut oleh orang yang masih hidup. Itu disebut umur panjang. Umur panjang. Jadi walaupun badannya sudah terbujur kaku, walaupun jasadnya sudah membusuk di dalam kubur, di dalam tanah, tapi yang masih hidup anaknya, cucunya, tetangganya, ya, manusia-manusia di lingkungannya itu masih suka mengenang, suka mengingat, bahkan menyebut namanya. Jadi yang berjadi bagikan itu jadi dua kategori manusia. Mudah-mudahan kita jadi yang kedua lagi ini. Jadi yang pertama bahaya itu. Ya, jadi dianggapnya kita bangkai berjalan. Bangkai berjalan, badannya hidup tapi hatinya mati. Nah, secara ilmu sufi kita diajarkan dalam ilmu hikmah supaya belajar merasakan mati sebelum mati. Belajar merasakan mati sebelum mati. Supaya apa? Supaya hidup hati kita. Dan satu-satunya yang kata Rasulullah SAW disampaikan, yang bisa menghidupkan hati yang mati secara umum dan yang paling cepat, ya, di samping yang dua tadi itu ilmu dan hikmah, itu cara yang paling efektif adalah sering dzikrul maut, sering ingat mati. Itu gak bakalan mati hatinya insya Allah, dan gak bakalan berani ngerjain hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena sering ingat mati. Mau bohong ingat mati, gak jadi bohongnya. Ya, mau khianat ingat mati. Ya, mau ngomongin hal-hal yang sifat duniawi yang gak ada gunanya, ingat mati gak jadi. Yang kedua, sering ingat mati menjadi motivasi termudah dan terbaik untuk membangkitkan gairah ibadah. Jadi kalau lagi males-males, mulai berian, lihat musola mulai cuek, lihat orang jamaah mulai gak peduli, lihat pengajian mulai budak kupingnya, budak kupingnya, dengar pengajian budak kupingnya, bahkan sebel dengan keadaan hatinya. Kalau udah begitu buru-buru ingat mati lah. Ya, karena sekali lagi saya sampaikan, menurut Imam Ghazali di kisah terakhir beliau, hal di dunia yang paling dekat sama kita itu bukan anak, bukan istri, bukan uang. Yang paling dekat kepada kita selama di dunia ini adalah kematian. Itu yang paling dekat. Kenapa? Sedekat apapun sama istri, begitu mati jauh apa dekat? Jauh, orang dia balik ke rumah, nggak mau nemenin sama kita kan? Nggak mau. Ya, sesayang apapun, sedekat apapun kita sama kerjaan yang hubungannya sama uang, bahkan punya nempel terus di kantong setiap saat. Kalau sekarang pakai ATM, kartunya yang nempel di dompet, dibawa kemana-mana. Ketinggalan aja nggak mau ketinggalan, gelisah. Sedekat apa kita dengan HP? Bahkan tidur pun kita peluk HP-nya, mungkin gitu ya. Sedekat apa dengan kekasih selama dunia ini? Itu tidak sedekat kematian. Kenapa? Begitu kematian datang, semua akan menjauh, dan sebetulnya mereka adalah sesuatu yang
jauh dengan kita, jauh, gak bakalan bisa mendekat sama kita. Oleh karenanya kita mesti terus berdampingan, berdekatan dengan yang disampaikan oleh beliau. Perkara yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Berapa banyak orang yang dari duduk bangun tahu-tahu ngebubrak jatuh, mati. Kamar mandi kepleset, bubrak jatuh, mati. Padahal cita-citanya masih panjang, harapannya masih panjang. Tiba naik motor baru aja ngegas, masuk got, tahu-tahu waktu rumah sakit nggak sempat diobati. Dan itu hal yang pasti. Satu, hal yang paling mudah kita untuk memotivasi hati supaya semangat beribadah. Kedua, mati itu hal yang pasti. Nah makanya nifak dalam hati kita itu akan cepat hilang ya, kalau sering ingat mati. Zaman juga Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling berat di dunia ini adalah aman. Hal yang paling dekat itu adalah kematian. Itu sudah pasti. Nah oleh karenanya, mumpung kita masih ada kesempatan di dunia, banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya. Sebelum kita masuk ke alam kubur, sepantasnya kita jaga iman, kita jaga amalia kita jaga pergaulan kehidupan kita dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW, yang mana begitu banyak nasihat-nasihat untuk kita. Yang salah satunya yang sudah saya sampaikan tadi, bila mana ingin hatinya itu lembut, dengan hatinya hidup, lembut itu hidup. Memang hadis Nabi di dalam Ihya, di dalam Bukhari Muslim juga pernah sampaikan bahwa hatinya orang yang dzikir itu tidak akan sama dengan hatinya orang yang tidak berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha laisa kamitslihi alladzina la yadhkuruna. Kamain digambarkan orang yang hatinya ingat sama Allah selalu dengan hatinya orang yang tidak ingat sama Allah itu seperti air dan ikan. Seperti air dan ikan. Manusia dan zikir itu seperti air dan ikan. Ketika ikannya itu ketemu air, maka akan hidup. Ketika ikannya itu misah dari air, ya, otomatis ikannya mati. Zikir ingat mati, ya, ingat akhirat, itu sama seperti ketika ikan ini masuk ke air akan hidup. Ketika kita sering zikir, sering ingat mati, sering ingat akhirat, sering ingat kubur, sering ingat hisab, ya, sering ingat akan berjumpa dengan Allah, maka hati kita akan hidup sebagaimana ikan yang dimasukkan ke dalam air. Tapi ketika wa man a'radu an dzikri wa may yurid, ya, ketika lalai, lupa akan kematian, lupa akan alam kubur, lupa akan hisab, lupa akan bertanggung jawab di hadapan Allah, itu digambarkan seperti ikan yang keluar dari air. Maka yang ada tinggal terserah yang nemu. Dibakar boleh itu ikan, digoreng boleh, dipanggang boleh, ya, digaramin doang, dibiarin sampai busuk juga boleh. Yang jelas kalau ikan sudah keluar dari air, tidak ada kehidupan, tinggal kematian. Kalau sudah mati, itu udah terserah yang hidup mau diapain itu. Nah, makanya efek yang paling terasa ketika kita masih hidup tapi hati sudah mati, yang ada adalah panasan.
gampang marah. Itu kalau istilah acak itu dibakar tuh. Gampang tersulut amarah. Ya. Udah gitu enggak ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Udah gitu hawanya gelisah. Hawanya resah. Ya, hawanya enggak tenang. Nah, itu berarti kondisi hati kita seperti ikan yang sudah tidak di dalam air. Mati kondisi hati. Nah, oleh karena itu kita mesti persiapkan hidup ini untuk menuju kematian yang pasti. Karena apapun yang kita kerjakan ini hanya sifatnya perangkat saja, pelengkap. Kalau istilah orang sufi, hidup ini nunggu mati. Daripada bengong, maka Allah kasih mainan. Siapa mainan dari Allah itu? Bini, itu mainan kita. Allah kasih kita bini, itu biar kita punya mainan, jadi gak nganggur. Habis punya bini dikasih anak. Itu Allah tuh kasih mainan sama kita supaya nggak nganggur, nggak kesel, nggak apa namanya itu, nggak gabut. Itu bahasa sekarang. Ya, sambil nunggu kematian nggak datang. Allah kasih kerjaan, Allah kasih perusahaan, Allah kasih uang banyak, Allah kasih teman-teman yang menyenangkan, Allah kasih tetangga yang menyenangkan, Allah kasih sesuatu yang istimewa di dunia ini. Itu cuma alat dari Allah supaya kita punya mainan. Makanya gak jauh-jauh dari firman Allah, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'bun. Bukanlah kehidupan dunia ini, kata Allah, kecuali hanya permainan dan bermain-main. Jadi kalau sekedar permainan terus gampang marah, padahal cuma permainan, kalah menang kan biasa kayak permainan. Sukses dan jatuh itu kan biasa. Nah, ini permainan. Naik dan turun itu biasa. Mulia dan hina itu biasa. Terhormat atau tidak itu biasa karena permainan. Duluan atau belakangan, nomor 1 atau nomor 2, ya itu biasa permainan. Tapi untuk orang yang tertipu itu luar biasa. Kenapa? Karena memang tujuannya cuma itu. Ya, terkecoh oleh permain, dia harus menang. Padahal belum tentu beruntung yang menang itu. Bisa jadi dibully nanti. Ya. Nah, terus dengan dunia ini Allah ciptakan itu sebagai bermain-main saja. Hakikatnya kita itu termasuk kalau perintahkan sholat, kalau perintahkan ngaji, perintahkan tadarusan, perintahkan sedekah, perintahkan zakat, puasa, itu semua adalah mata rantai kegiatan yang Allah berikan untuk nunggu yang namanya kematian. Oleh karenanya kita mesti niatkan mulai saat ini, ya, bahwa yang kemarin sudah berlalu. Yang paling penting adalah mulai saat ini sampai selanjutnya, yuk kita niatkan dari mulai umur, dari mulai waktu, dari mulai segala apa yang Allah berikan sama kita, ya itu kita jadikan sebagai media. Kita jadikan sebagai media, sebagai perangkat, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk menggapai maghfirahnya Allah. Itu yang benar. Jadi apapun yang Allah siapkan di dunia ini, termasuk anggota badan, termasuk istri, anak, harta, benda, ya, itu kita mesti jadikan sebagai perangkat supaya kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang termasuk dalam kategori wal hasri innal insana lafi khusr. Ya, bahwa demi masa kata Allah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Artinya enggak kena munafik kalau dia iman. Enggak kena nifak. Yang beruntung itu yang mukmin, yang amanu, yang beriman. Dan biasanya orang beriman itu akan
kuat imannya kalau ditopang dengan ilmu. Makanya tetap ada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib dan lebih wajib di atas wajib hukumnya. Ya, nyari ilmu itu. Kenapa? Sholat nggak pakai ilmu, nggak sah. Puasa nggak pakai ilmu, nggak diterima sama Allah. Ya, sedekah nggak pakai ilmu juga nol, dingin. Haji tiap tahun nggak pakai ilmu juga nggak akan ada PAP. Ya, gitu. Kenapa? Karena emang ilmu itu menjadi perangkat dari Allah supaya amal-amal ibadah kita diterima. Kan yang paling penting itu. Sebanyak apapun amal soleh yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, yang penting diterima. Ya, sebagaimana kita punya uang. Uang itu walaupun punya sekoper, punya sepeda, kalau ujung-ujung nggak bisa berbelanja, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Masih mending satu lembar uang cepetan tapi bisa buat belanja, artinya diterima karena uangnya beneran. Dan skoper itu berarti uang bohongan. Mungkin kan ada serinya dari peluri, ya, mungkin bahan bakunya beda, memang uang palsu. Nah, itu yang disebut palsu itu kategori orang yang beramal tapi tidak menggunakan ilmu, beramal tapi tidak dengan iman. Gitu. Syukur-syukur banyak diterima syukur banget. Tapi minimal harapan kita ada. Jadi kita sebentar cepet. Yang penting bisa buat belanja dari segepok nggak bisa buat apa-apaan. Mereka kan cuma pengen doang berarti kan itu. Dan itu adalah awal penderitaan. Jadi yang di atas iman, di atas ilmu ada yang paling utama diterima. Apa itu? Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amal soleh itu adalah amal diterima sama Allah. Baru masuk kategori amal soleh. Nah, amal soleh yang ditolak sama Allah itu belum kategori amal soleh. Makanya yang disebut beruntung itu yang beriman dan yang beramal soleh. Gimana biar kita soleh, biar kita ikhlas? Sering-sering ingat mati. Sering-sering ingat, ya ngapain kita bela mati-matian? Kita bela mati-mati sesuatu yang tidak kita bawa mati. Pantas gak kira-kira? Kita bela mati-matian sesuatu yang tidak pantas kita bawa mati. Itu nggak perlu itu. Yang pantas kita bela mati-matian itu harusnya sesuatu yang bisa kita bawa mati. Itu baru pantas. Kenapa kok dibela mati-matian? Ini buat bekal mati, gitu loh. Makanya pantas dibela juga. Tapi kalau hal itu hal yang tidak bakalan bisa dibawa mati, nggak usah dibela mati-matian, sekedarnya aja. Kopi sekedarnya, ngobrol sekedarnya, kongko sekedarnya, ngambek sekedarnya, ya, ngatain orang sekedarnya aja. Ya boleh, asal jangan kelewatan. Sekedarnya aja. Benci sama orang sekedarnya boleh. Sekedarnya aja, jangan kelewatan. Yang diharamkan itu yang asrof, yang israf, yang berlebih. Karena kita masih ada dampak watak manusiawi kan. Ya, kecuali sudah balik kelasnya, gak bakalan ada itu. Benci udah hilang, pamer udah hilang dengan sendirinya. Kenapa? Udah masuk nurullah. Nurullah suci, gak bakalan ketemu hal-hal yang kayak gitu. Nah, kita kan bukan wali. Boro-boro nabi, wali aja bukan. Bersih kayak wali gak bakalan. Nah, minimal
dengan ingat mati, ya, itu kita punya prinsip tidak usah membela mati-matian sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Ini hal secara kesimpulan dari besarnya itu seperti itu. Dari sekian ayat yang saya ucapkan, yang saya nukil dari Al-Quran, sekian hadis Nabi yang saya nukil dari hadis Nabi, dan makalah yang saya sampaikan dari dua sisi tadi, ilmu dan hikmah, disimpulkannya itu hanya dalam satu kalimat yang barusan itu. Selama di dunia, ya, kita nggak perlu membela mati-matian sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Gak usah dibela mati-matian, biasa-biasa aja. Masalah keluarga, gak usah mati-matian, biasa-biasa aja. Masalah anak, gak usah repot banget, biasa aja. Toh anak kita ada yang mengendalikan. Maunya kita anak kita jadi apa? Maunya kita jadi ini, jadi iya, maunya kita. Tapi kan ada yang berhak mengendalikan, yang muhir kok. Muhir itu mengendalikan dari mulai dia tidur, bangun, ya, kerja, siapa jodohnya, umurnya berapa, jadi orang kaya, jadi orang miskin, kerja di PT mana, itu yang menentukan, itu bukan kita, tapi yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah bulat, pusing, stres, mikirin anak, gak usah. Dan itu gak pasti dibawa mati, gak pasti. Bisa jadi kita mati, anak kita joget. Bisa jadi kita mati, anak kita mabok. Bisa jadi kita mati, naudzubillah ya. Cuma berapa banyak orang tua yang begitu meninggal anaknya justru beringasan, justru senang. Berapa banyak? Kenapa? Karena memang orang tua tidak amanah, ya, tidak bisa menjaga amanah dari Allah dengan ilmu yang diberikan, dan ilmu yang diberikan oleh Allah, dengan waktu yang diberikan oleh Allah, dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, dengan Allah titipkan hati, tidak digunakan dengan semaksimal mungkin, Allah titipin akal dengan dipakai buat dari ilmu, sehingga efek dari kemurkaan Allah secara syariat Allah lampiaskan melalui begitu orang tuanya meninggal, Allah jadikan anaknya buat bahan nyiksa dia selama di kuburan. Naudzubillah subhanahu wa. Karenanya tidak ada kata lain selain berserah kepada Allah. Kalau di saat pesantren itu, bahkan di dalam surah buku Yasin juga ada yang namanya ayat 1000 dinar. Kalau rajin dibaca itu, insya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat 1000 dinar. Beres semua urusan. Punya urusan sama bini, beres. Mertua, beres. Anak yang ribet, gak bisa diatur, baca ayat itu minimal pagi 3 kali, sore 3 kali. Syukur-syukur bisa ratusan. Syukur-syukur habis sholat 100 itu keren lagi itu mah. Jadi wali. Ya, kenapa? Itu ayat 1000 dinar. 1000 urusan selesai dengan satu ayat. Tentunya dengan terus menuntut ilmu, terus mengamalkan ilmu, terus mencari hikmah, terus mendedikasikan kehidupan dunia ini dengan 1000 kegiatannya, dengan 1000 masalahnya, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan buat amal ladang amal, mencari bekal sebanyak-banyaknya buat pulang ke rahmat Allah, pulang ke ridhonya Allah, pulang ke fadlillah. Oleh karena itu, yang pantas kita pegang teguh, kita perjuangkan mati-matian, itu adalah kalimat sakti dari Allah yang disampaikan melalui lisan yang mulia bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah, ya man qala la ilaha illallah yadkhulu ala kufr. Man qala la ilaha illallah yasakatu
yang pantas diperjuangkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat ini kita akan terselamat dari siksa dunia, selamat dari siksa kubur, selamat dari yaumul hisab, selamat dari neraka, dan dijamin masuk surga. Ini yang pantas kita. Ya, oleh karenanya iman dalam dada kita, kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman-iman kalian dengan sering mengucap la ilaha illallah. Itu kalimat pikirnya. Kalau ayatnya ayat 1009 tadi, itu untuk menjaga iman supaya tetap kuat, tetap imannya diperkokoh oleh Allah, ya, benteng keimanannya makin diperkuat oleh Allah, sehingga ilmu yang kita punya, ilmu yang Allah titipkan, betul-betul bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk amanah dari Allah. Kalau amanah ilmu saja sudah tidak bisa kita amalkan, sudah tidak bisa kita fungsikan dengan benar, bagaimana mungkin kita mampu mengemban amanah yang berbentuk istri, berbentuk anak, berbentuk harta? Gimana tanggung jawabnya di mata Allah? Kalau hal-hal yang bersifatnya ilmu saja kita tidak mampu mengemban amanah itu, bagaimana mungkin dengan amalia yang kita kerjakan bisa ikhlas karena Allah? Kalau ilmu yang ada saja boro-boro kita amalkan, yang ada malah kita biarkan. Oleh karena itu, kesempatan yang baik dan waktu yang mustajabah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini untuk senantiasa diberikan keringanan mengamalkan ilmu yang sudah Allah amanahkan, diberikan kemudahan untuk mengemban amanah Allah, untuk bisa melaksanakan segala apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah, supaya Allah membantu senantiasa kepada kita yang hadir maupun yang sudah hadir untuk senantiasa menjaga iman sehingga kita pulang ke rahmatullah suatu hari nanti berbekalkan ilmu, berbekalkan iman dan amal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta syakirin anta naimin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa narzuquka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qiyyiman wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka al-'afiyata wal maghfirah wa nas'aluka al-'afiyata wal afiyata fi badanina wa fi jasadina wa fi qulubina innaka ala kulli syai'in qadir wa nas'aluka al-'afwa wal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan, banyak kelemahan dari saya Al-Fakir yang hina dan bodoh ini, mohon berpintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bertemu kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian-kajian yang masih terus membahas tentang ilmu dan hikmah, tentang nasihat-nasihat untuk kita dari Allah berbentuk firman, dari Rasulullah berbentuk hadis, yang insya Allah semuanya kita bisa renungkan sebagai bahan untuk memperbaiki daripada apa yang masih kurang dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qauli wa la bikum bidina suratul mustaqim wa la bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.